warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul ilmi ilmu hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang sekarang dilakukan. Orang mau berangkat umroh, maka ilmu yang terbaik untuk dipelajari ya ilmu tentang umroh. Ada orang mau naik haji, dia belajar manasik haji, karena itu yang dibutuhkan saat itu. Maka karena kita berada pada bulan Ramadan, maka malam ini kita akan sejarah tarawih. Tiap malam panjenengan tarawih cek ngerti ilmu ini. Ibadah yang tidak dilandasi ilmu, maka ibadahnya akan ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbal. Jadi kudu ilmu ini. Jangan sampai seperti ceritanya nenek-nenek. Dia puasa tapi bareng duhur ngombe pil. Pas poso duhur ngombe pil. Akhirnya sama cucunya diprotes, loh mbak poso kok dipil? Apa jawabnya nenek? Itulah buktinya bodrek, bisa diminum kapan saja. Ibadah itu butuh ilmu, bukan sekedar memayahkan diri. Ada ceritanya orang mabuk, subuh-subuh datang ke masjid. Begitu mau masuk sama takbirnya kan dilarang, kamu jangan masuk. Mau mana? Saya mau masuk masjid. Ngapain kamu? Dia mau sholat. Sama takbir tidak boleh. La taqrabus sholat wa antum suka. Kamu jangan mendekati sholat sementara kamu masih mabuk. Kamu jangan masuk masjid, kamu masih mabuk. Belum lagi kalau orang mabuk itu kan muiwan, ngompolan. Jangan masuk masjid. Ngapain? Kamu sholat. Sholat apa? Ya sholat subuh lah. Itu nggak bisa ya. Tak kalah. Takbir ini udah tanya sih. Aku tes dulu. Kalau memang kamu mau sholat subuh, saya tanya berapa rakaat sholat subuh? 3. Jadi saya mabuk. Wah ini mabuk. Sana pulang. Jangan sini. Hanya dia pulang. Di tengah jalan dia berpapasan dengan beberapa jamaah yang mendekat ke masjid. Stop. Mau kemana semua orang? Ya mau ke masjid. Ngapain? Kata orang mabuk. Ya sholat subuh. Aku tanya dulu, sholat subuh itu berapa rakaat? Kata yang mabuk. Ya 2. Pulang. Saya tadi jam 3 suruh pulang. Pun berbicara tentang sholat tarawih. Sholat tarawih ini dasar hukumnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qama itu qiyamul lail. Jadi bahasa yang ada di zaman Kanjeng Nabi itu qama. Jadi istilah tarawih itu belum ada di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya qama, qiyamul lail. Syaratnya satu, iman kepada Allah, ya iman percaya kalau ada pahalanya,
wahtisaban dan mengharap pahala karena ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dosa diampuni oleh Allah, yang tersisa apa? Pahala. Lek ganjaran tok kan dosa. Mlebu swarga nomor rokok. Ya swarga, ya cukup ini dalilnya sudah cukup. Tanpa harus dibumbu-bumbui motivasi-motivasi yang lain. Nah, sebagaimana motivasi yang sering disampaikan kalau tarawih itu yang disebut dengan hadis di dalam kitab Tuhfatul Nasihin, yang itu kemudian dinilai oleh para ulama hadisnya palsu, bukan hadis lemah tapi palsu. Kalau memalsukan uang di penjara, memalsukan hadis itu pun juga di penjara, tapi di akhirat ya, dimasukkan neraka gitu. Dan ternyata hadis yang fadilah tarawih itu, yang pertama istilahnya tarawih belum ada di zaman Kanjeng Nabi. Maka bagaimana ada Rasul menjelaskan fadilah tarawih malam per malam itu? Kanjeng Nabi nggak tarawih seperti kita. Kok bisa gitu? Kalau memang itu betul hadisnya seperti itu, tentu semuanya akan melakukan tarawih di zaman Kanjeng Nabi. Jadi yang ada bukan tarawih tapi qiyamul Ramadan di zaman Kanjeng Nabi. Kemudian di antara pahala-pahala yang disebutkan di dalam hadis tersebut, hadis palsu tersebut adalah ini rada-rada suul adab. Kenapa kok suul adab? Coba ini fadilah tarawih malam ke-8. Allah akan memberikan apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Loh, gak bahaya kan? Mosok ibadah sewengi, gak sampai sewengi, 20 rakaat. Itu setiap orang sekarang diberikan pahalanya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim kalah sama kita. Lo gak seulang dan gak kakean dan jalan overdosis gitu. Akan diberikan pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Malam ke-9, seakan-akan ia telah beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti salat tarawih sama kita dino sono itu ganjaran dengan Nabi Muhammad kabeh ketika itu. Kakaknya ada ganjaran. Dari motivasi tapi jangan apa jadi overdosis. Nanti ke belakang ya. Bahkan hari ke-17, malam ke-17 akan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi. Coba ini pada sewengi terawih satu malam pada malam 17 akan diberikan pahala seperti pahalanya semuanya nabi. Kakek ada kajarannya musim ngitok. Malam ke-29, malam ke-29 Allah memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Ibadah haji nggak sampai saya sih cukup. Lek diterima, lebih sih buat orang swarga. Satu ibadah haji itu buat orang al-hajjul mabrur laisa jaza ilal dan aku pengen jitu kali wis dadi tiket swarga. Laku tuku tiket 1000 mun bisa. Maka cukuplah hadis seperti ini. Man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata di dalam kitab saya itu maksudnya kitab Fathul Bari ya, namanya Summiyat as-salatu fil jama'ah fi layali Ramadan at-tarawih. Salat jamaah pada malam-malam Ramadan disebut dengan salat tarawih. Tarawih itu dari kata istirahat, istirahat. Ya.
Kenapa salat tarawih disebut dengan salat istirahat? Li'annahum awwala ma ijtama'u 'alaiha kanu yasta'rimuna baina kulli taslimatain. Karena dulu di awal-awal salat tarawih diselenggarakan itu setiap dua kali salam, setiap dua salat tarawih mereka istirahat. Jadi pertama salam, ngadeg meneh kedua salam. Nah, dapat dua itu udah salam, istirahat meneng saya ambaan ya ambaan. Nah, maka disebut dengan tarawih. Oleh sakit boten istirahatnya benih buria ya. Nah, makanya mestinya yang nyusun redaksi Bilal itu setiap dua kali salam itu wacananya sing rotok luwih dawa dan dadi istirahat. Jadi kalau salam pertama itu mungkin cukup selawat, baru kemudian kalau sudah dua kali salam itu wacananya rotok dawa ben iso dadi kesempatan istirahat. Jadi cek nyocoki jeneng karo tarawih. Jenenge tarawih istirahat kok gak istirahat yo apa. Nah, kemudian ini tarawih di zaman Kanjeng Nabi. Hadisnya riwayat Muslim. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Kanjeng Nabi sholat di masjid. Di sini Masjid Nabawi, karena poso itu baru dimulai periode Madinah. Di Mekah belum ada poso Ramadan. Kanjeng Nabi sholat di Masjid Nabawi satu malam. Kemudian begitu ngerti Kanjeng Nabi sholat, itu banyak yang ikut. Orang-orang ikut sholat berjamaah sama Kanjeng Nabi. Kemudian besoknya Kanjeng Nabi tidak keluar ke masjid lagi. Waktu di sholat tarawih. Jadi Kanjeng Nabi pada satu malam di antara malam Ramadan Kanjeng Nabi keluar sholat. Lalu kemudian ada yang datang makmuman, Kanjeng Nabi sholat, belok datang ke masjid. Lah ngerti banyak yang datang itu, ya. Tsumma shalla minal qabilah faka'thurun nas. Bertambah banyak orang-orang datang. Ijtama'u minal lailah tsalitsa wal rabi'ah. Hari ketiga dan hari keempat falam yakhruj ilaihim rasul. Kanjeng Nabi tidak keluar ke masjid, Pada pagi harinya falam asbaha, pada pagi harinya qala qad ra'aitu alladhi sanatu. Jadi Kanjeng Nabi, aku jane weruh apa kumpul di masjid mambengi ngenteni aku weruh. Tapi aku sengaja gak metu panjenengan. Aku sengaja gak metu, tak sengaja. Napa falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasitu an tufratu alaikum. Aku khawatir, aku metu bareng nunggu jamaah bengi, aku khawatir ku hukumi dadi wajib. Nek wajib awakmu gak kuat. Jadi salat tarawih sunnah. Jadi kalau ono sing kerja bengi gak sempat tarawih macam wong sunnah, jadi itu ya. Kanjeng Nabi sudah ngerti. Makanya Kanjeng Nabi gak keluar. Hari ke berapa? 3, 4 Kanjeng Nabi keluar. Aku ngerti. Soalnya aku metu, kok terus mulai. Kok tadi wajib lain dong. Tambah kapota. Maka itulah tarawihnya Kanjeng Nabi. Jadi gak tiap malam Kanjeng Nabi tarawih secara berjamaah seperti itu. Terus sampailah kepada Khalifah Umar. Sampai kepada Khalifah Umar. Satu ketika Sayyidina Umar itu pada malam Ramadan seperti ini, beliau datang ke masjid. Ternyata di zaman Sayyidina Umar itu kalau orang tarawih itu dewi-dewi, di pojok ono, kiri ono, sholat dewi-dewi. Akhirnya Sayyidina Umar, wah kok ngene yo, gak asik kok ya. Gak apik pemandangannya. Ya apa lek kabeh kita dadekno siji kok tak golong imam pun kan apik ya toh. Jadi Sayyidina Umar, ya wis ditunjuklah sahabat namanya Ubay bin Ka'ab.
kamu jadi imam, nanti semuanya makmum sama kamu ya sholat. Akhirnya apa? Dilaksanakanlah sholat tarawih berjamaah. Maka tatkala melihat sholat tarawih berjamaah ini, Sayyidina Umar berkata, nikmal bid'atu hadhihi, yo bid'ah sing api yo iki. Akhirnya kan di zaman Kanjeng Nabi gak ono, tapi lagi dilakoni sahih. Maka ini kemudian dikenal dengan istilah bid'ah hasanah. Bid'ah perkara baru nanging sahih. Tapi sebetulnya ini pun bukan bid'ah, karena yang mengadakan itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan khulafaur rasyidin. Kanjeng Nabi piyambak itu merekomendasi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu ikut aku, ikutlah kepadaku dan ikutlah khulafaur rasyidin. Jadi kalau kita ikut kepada Sayyidina Umar, berarti kita ikut perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tarawih. Jadi tarawih di zaman Kanjeng Nabi belum ada. Jadi qiyamul lail. Kemudian mengenai rakaatnya berapa, kan juga beda pendapat. Ada jadi tukaran. 20, 11 tukaran. Kalau sing tukaran tiba yo gak salah tarawih, repot nih. Kalau tukaran itu. Maka katanya Imam Malik, Yazid bin Husaifah yang berkata, orang-orang pada masa Umar itu melakukan taraweh sebanyak 23 rakaat. Jadi taraweh pertama kali yang diselenggarakan setiap malam sampai 1 bulan penuh dengan berjamaah, yang dilakukan Sayyidina Umar waktu itu adalah 20 rakaat plus 3 witir. Kemudian para ulama mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, 20 rakaat. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i, tatkala aku datang ke Mekah, ya umum di Mekah di Masjidil Haram itu sholatnya 20 rakaat plus 3 berarti 23. Jadi itu dasar kenapa kita sholat taraweh 20 rakaat. Jadi Muhammadiyah karo NU itu seperguruan. Ya, jadi Kiai Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari itu sakon tuh, foto-foto ngaji di Arab Saudi. Bedanya apa? Kiai Ahmad Dahlan di Kuto, di Jogja, ya Hasyim Asy'ari di desa, di Jombang. Itu yang membedakan. Kemudian amaliyahnya sama. Orang Muhammadiyah dulu ini sesuai dengan tuntunan Kiai Ahmad Dahlan. Itu tarawihnya 20 rakaat. Jadi itu ada di bukunya Kiai Ahmad Dahlan. Ada satu amaliyah Muhammadiyah, namanya Kitab Fikih Muhammadiyah. Ada 3 jilid. Di situ disebutkan wong Muhammadiyah tarawih 20 rakaat. Ya talqin mayyit, ya qunut subuh. Lek yo isbat dengan ru'yatul hilal sama. Karena ini satu perguruan sebetulnya. Ujungnya itu bodoh. Cuma tak kalah Muhammadiyah itu kemudian membentuk majelis, namanya majelis tarjih, maka disitulah kemudian amaliyahnya berbeda. Menurut mereka iya, kami Muhammadiyah mengikut Kanjeng Nabi Muhammad, bukan Dahlaniyah, bukan ikut Ahmad Dahlan, sehingga ajaran Ahmad Dahlan kemudian ditinggalkan karena biar sesuai namanya, katanya begitu. Nanti aslinya bodoh. Nah kalau majelis tarjih memutuskan itu taraweh 8 rakaat plus 3 witir. 8 itu pun dilakukan 4 rakaat salam,
4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Jadi informasinya di 4-4-3 sampai kemudian pada tahun 87 itu direvisi. Oh ternyata hadis sing sahih dua direvisi seperti itu. Walhasil dia 8 plus 3 11. Ada juga salat tarawih itu dilakukan 36 rakaat. Tarawih terulik 36 rakaat. Ini dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau tadi awal tarawih Sayyidina Umar bin Khattab, pada waktu Umar bin Abdul Aziz itu 36 rakaat di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena Madinah ini sama-sama kota suci dengan Makkah. Lah di Makkah itu yang disebut dengan tarawih, kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan istirahat. Istirahatnya itu digunakan untuk tawaf 7 kali putaran. Kok man tawaf, salat meneh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tawaf. Nah kalau di Masjid Nabawi pakai tawaf dengan gitu. Bagaimana mau kita tawaf? Maka supaya mendapatkan atau tidak kalah pahalanya dengan orang yang di Mekah, maka setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, giliran orang di Mekah tawaf, di Madinah nambahi 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat ditambah 4 rakaat. Jadi 2 rakaat ditambah 2 rakaat. Walhasil ketemunya 36 rakaat. Dan ini hanya boleh dilakukan orang di Madinah. Kalau Madinah itu kan selevel dengan di Mekah. Kemudian kalau yang sholat 11 rakaat ya, adalah dalil yang disebutkan oleh Siti Aisyah bahwasanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan, nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Lah karena keterangan Siti Aisyah inilah kemudian diambil oleh mereka, sehingga kalau tarawih 11 rakaat, 11 rakaat. Cuma permasalahannya begini, kalau tadi disebutkan Rasul tidak lebih dari 11 rakaat sholat baik Ramadan maupun bukan bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, berarti bukan hadis itu tidak menjelaskan sholat tarawih, karena tarawih hanya di Ramadan dong. Lupa iso dipakai Ramadan kalau di luar Ramadan. Nah dari beberapa tadi pendapat, terus mana yang benar? Mana yang benar? Yang benar ya sing tarawih. Ojo tukaran tok tapi gak tarawih. Padha karo kunut itu. Ya sedaya kunut mbah, kunut ora, kunut ora. Itu debatnya mulai habis Isya sampai jam 3, debatnya nggak selesai. Antara kunut orang sampai jam 3 malam. Akhirnya apa? Kedua orang ini meskipun berbeda pendapat tapi sama-sama nggak sholat subuh, karena jam 3 baru tidur, kerenan, habis kerenan orang tunda mau kunut ke orang sholat subuh orang. Maka ulama kemudian menyimpulkan, mencari garis tengah. Apa garis tengahnya? Yes gini ya guys, lek akeh tidak apa-apa, karena memang sholatnya biasanya cepet-cepet. Lesing sebelah ya untuk tahu, coba dijumlah kan doa itu kan deal kan sama sisi kesamanya itu, biar tidak saling menyalahkan. Terkadang sing sholat 3 bisa 10 menit, sing 11 rakaat ya, bisa 40 menit kan gitu. Namun selanjutnya sholat tarawih itu trennya dilakukan dengan cepat. Cepat itu
Rasul pernah melakukan. Jadi kalau Rasul sholat lama, memang Rasul sholat lama. Tapi kalau cepat, ya Rasul pernah sholat cepat juga. Kapan itu Rasul sholat cepat? Itu pada waktu sholat fajar. Sholat fajar itu sholat sebelum sholat subuh. Sholat sunnahnya subuh itu sholat fajar. Sholat 2 rakaat itu Rasul cepat sekali sholatnya. Sampai-sampai dari cepatnya Sayyidah Aisyah gumun, enggak, kan jalan foto Fatihah, kok rajin, baca-baca. Jadi sholatnya cepat. Salah seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir, itu jadi imam di satu masjid. Sholatnya cepat, walaupun berundel kabeh. Sholat tuh walaupun men. Akhirnya apa? Komplain. Ammar, sampai sholat lo cepet kok itu. Apa katanya Ammar? Alam utik marruku wasujud. Saya aku takut. Lek aku ruku, wis tumaknina betul. Disampun. Lek sujud aku tumaknina, bahasa cepet itu tumaknina betul. Sampun. Ya wis. Apa yang dipermasalahkan? Ya. Lalu tumaknina itu kan biqadri subhanallah. Jadi pada waktu sujud, subhanallah, ya cukup. Masuk tak saya ditulis subhan rabbiyal a'la wa bihamdi bidal. Subhanallah tak itu sudah tuhan. Ya. Ada juga dulu seorang ulama kalau sholat cepat ditanya kenapa sampai sholatnya cepat. Aku balapan karo setan. Aku berusaha menyelesaikan sholatku sebelum setan datang kepadaku. Nah aku sholat suwe, pakai setan ini gak busuk pak. Sholat itu katakan Nabi ditulis sesuai kadar busuknya. Ada orang sholat, mari sholat ditulis 1/9, 1/10. Ada yang 1/3. Kenapa? Sesuai kadar busuknya. Makanya sholat dia cepat, insya Allah lebih busuk. Ada jamaah umrah pas Ramadan kan sholat di Mekah, akhirnya ngomong, wah kulo niku sholat malah betul sakit busuk dia bilang, lah kulo niku pun ngelamun keliling dunia, sholatnya kurang mandi sih, sakit kok seperti tadi selindur nanti sholatnya kurang mandi. Maka artinya kalau ada orang sholat cepat, dia sudah itu, ya alhamdulillah sebelum sholat, sebelum sholat lumayan kan kata itu nggak tahu mau tambah api kan, nggak malah dipait tuh, aliran opo. Terkadang kita yang sholat lama justru nggak ada busuknya, ini tidak lebih baik. Maka yang tidak mau beliau butuh husnudzon. Lain dulu awal ini itu subuhdon. Ojo dibalik, kita terkadang melihat orang lain subuhdon. Ning awal ini husnudzon, mesti kebalik. Sholat taraweh ilah anjuran kan Nabi. Lek tadi imam cepet no. Lek sholat dewean suwe no satu barang. Tapi lek tadi imam cepet no. Dulu ada orang dia curhat sama Nabi, ya Rasul, aku mau gowes tak nang masjid, lah apa imam itu suwe deh. Begitu mendengar komplain dari jamaah seperti ini, Rasul marah, sangat marah. Di antara kalian ternyata ada orang yang ingin menjauhkan dari ajaran agama Islam. Siapa? Imam sing suwe. Wong malah waleh wedi teman masjid gara-gara imamnya suwe. Katakan kita Kanjeng Nabi itu marah-marah. Maka tatkala kalian imami cepet no, karena di antara makmum itu ada yang sepuh, gringgingen, boyoan, lek suwe ngadeg mumet. Mbok wis tuwek kula kamu ngoten, untuk mumet. Ngoten.
tahiyat suwe asam urat kan, wow, rasanya masya Allah. Lha sik imam ini nom juga ngerti teori ngene. Mana butuh imam sing kok sepuh, cek ngerti. Iya pernah lorong ini, iya gak suwe-suwe. Sindek muri masya Allah, kringgi kan. Maka itu kan Nabi lek ngimami cepet no. Tapi lek salat dhewe suwe no. Lah wong saya kan dibalik kan. Lek ngimami disuwe-suwe. Lek salat dhewe dicepetno ae sing keren. Lah karena supaya sholatnya cepat, makanya lek tarawih maca kul huwa ini kan jangan diremehkan kul huwa itu. Kul huwa itu cilik tapi ganjaran gede. Kata kanjeng Nabi, fa innaha ta'dil thulutsal Qur'an. Kul huwa sepisan itu setara dengan sepertiga Quran. Jadi lek sampean maca kul huwa ping 3 padha karo hatam Quran. Maka jamaah waqiah yang setiap malam panjenengan maca waqiah ini insyaallah dicatat bentalu sampean ning waqiah sepadha karo sampean hatam Quran. Salat hajat itu piro ibu bune. Lha kan 3 minggu setara dengan hatam Quran. Maka itu selama Ramadan ojo sampai lewat 1 malam kecuali sampean hatam Al-Quran. Maca kulo pinten minimal. Nah dulu di Masjid Kuba Madinah, ya, masjid yang pertama lagi dibangun oleh kanjeng Nabi di Kuba. Itu imamnya ada imam kulhu. Dari mati Fatihah mesti kulhu. Rokat pertama, rokat kedua mati Fatihah kulhu. Kalau ini menilai NU kan mesti rokat keduanya. Rokat pertama ini surat yang lain, rokat kedua baru kulhu. Kalau ini rokat pertama mati Fatihah kulhu. Rokat kedua mati Fatihah kulhu. Cuma beliaunya ini mati Fatihah kulhu baru surat yang lain. Mati Fatihah kulhu surat yang lain. Kalau kita kan tidak usah surat yang cukup kudu wis kakean ganjarannya. Akhirnya makmumnya itu grundel, oh imam kudu ya. Loh, lek sampean gak seneng golek imam liya, aku dak dadi makmum. Kan imamnya, oh mboten jenengan makmum. Tapi seneng gak rido orang lain untuk imam, cuma grundel, oh kok kudu. Ngaji Nabi lu gak ngono, oke iso. Akhirnya karena tidak ada jalan tengah, makmumnya jamaahnya ini lapor kepada kanjeng Nabi. Pripun kanjeng Nabi? Oh, ya wis tak celuk kok. Diceluk imam dulu. Sampai ini kok mau cekul terus lagi imam. Bagi Fatihah kudu. Bener, nggih ya. Apa? Kok gak nuruti permintaan makmum? Kanjeng Nabi. Kulo ini cek senengnya surat kudu, cek senengnya surat, cek senengnya surat ini uhibbuha. Apa jawaban kanjeng Nabi? Hubbuka iya adkhalakal jannah. Rawahul Bukhari. Di sini bukan sekali nama, riwayat Bukhari. Kecintaanmu kepada surat kudu menjadi sebab engkau masuk surga. Insyaallah. Ketika ono imam NU kok balik kulha kulhu calon penghuni surga. Katakan Nabi hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Maka alhamdulillah di panggilan sholat kok maca kulhu, masyaallah. Mudah-mudahan saking dari cintanya, bukan gara-gara ada apa yang lainnya, bukan ya. Kecintaan dengan kulhu karena kecil tapi pahalanya besar. Dan kalau cinta kepada surat kulhu adkhalakal jannah, menyebabkan kamu masuk surga. Amin Allahumma amin. Mohon yang sakit terangkan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya. Kita dipertemukan dengan malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa.
Amin Allahumma Amin. lagi wa ma'alam subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi